حيا إخواننا على القرآن حيا إخواننا على الفرقان lagi حيا إخواننا على القرآن حيا إخواننا على الفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, masih dalam channel kesayangan Anda, Santri Indonesia Kreatif. Selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk seluruh santri dan umat Islam Indonesia dan seluruh dunia. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Para pemirsa, hari ini edisi sangat spesial. Saya mendatangkan seorang hafizul Quran, akan memberikan motivasi kepada kita semua. Akan saya gali bagaimana prosesnya menjadi seorang hafizul Quran. Beliau adalah sosok yang masih sangat muda, berasal dari suatu wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di Maluku Tenggara, ya, dengan nama Furqan Hamid Fakaubun, ya. Dia adalah seorang santri sekaligus masih kuliah di salah satu universitas ternama di Kota Malang. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Furqan, monggo. Gimana? Alhamdulillah. Silakan duduk. Alhamdulillah. Ini sehat Mas Furqan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mas Furqan, saya penasaran kok dari teman-teman yang saya dengar sehingga panjenengan saya undang ke sini ini kok suaranya enak gitu katanya. Saya ingin tahu nih sekilas saja, barangkali ngambil satu ayat atau dua ayat dari Al-Quran dengan ta'awudz bismillah, lagu yang mungkin paling panjenengan suka, tartil barangkali begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Luar biasa, shadaqallahul azim. Nah, nanti kita coba di akhir kita coba ya. Sedikit-sedikit saya bisa lah seperti Mas Furqan ya. Sedikit-sedikit. Pasti bisa, Ustaz. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk sedikit kolaborasi. Nah, ini Mas Furqan, saya ingin nanya-nanya nih lebih dalam tentang panjenengan. Sejak kapan panjenengan lebih dekat dengan Al-Quran? Untuk kalau ditanya sejak kapan saya mulai mengenal Al-Quran, ya pastinya dari kecil, Ustaz. Dan itu pun terjadi secara tidak sengaja, Ustaz. Iya. Di rumah, maaf, ayah bunda seorang kiai di rumah? Bisa dikatakan begitu ya di kalau ditanya kiai terus bunyai mungkin lebih dikategorikan mungkin apa ya orang biasa, Ustaz. Tapi yang membuat orang tua saya itu lebih lebih istimewa itu karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran itu. Berapa bersaudara di Mas Furqan? Untuk berapa saudara ada 4, Ustaz. 4. Semuanya berusaha untuk menghafal Al-Quran?
Itu kalau ditanya itu mungkin sudah dari niatan dari orang tua. Alhamdulillah. Menghafalkan Mudah-mudahan pemirsa semuanya juga nanti yang belum nikah punya anak semuanya anak-anaknya hafidhil Quran. Amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Ini salah satu contoh ini Mas Furqon. Anak keberapa ini? Saya anak kedua. Anak kedua, masih punya 2 adik ya. Ya, dua adik. Adik sekarang masih mondok di tempatnya Mas Furqon yang dulu? Untuk kalau yang adik yang nomor 3 pondoknya sama di pondok saya, pondok Sumber Pasir Pakis Asyadili. Ikut ke Malang ke sini ya? Iya. Alhamdulillah ya. Terus yang paling kecil itu karena mungkin beliau bakatnya mungkin lebih tinggi dari kami para bersaudara, mungkin dipondokan di Jakarta. Alhamdulillah. Tepatnya di Kalau tempatnya kurang tahu Ustaz, tapi salah satu tempat yang mungkin jadi salah satu tempat para Korea Hafiz-Hafiz itu belajar di sana. Yes, mudah-mudahan kita juga ini promote nih beberapa pesantren-pesantren yang memang tempatnya para hufad mencetak hufad. Kalau di Malang di sini di tempatnya Mas Furqon ini cukup sangat terkenal dan memang sudah sangat lama berdiri untuk mencetak para hafidhul Quran, para hufad di sana, yaitu Pondok Asyadili, tepatnya di Kabupaten Malang ya, masuk Kabupaten Malang, Desa Sumber Pasir. Sumber Pasir Pakis. Sumber Pasir, Pakis. Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah ini barangkali saudara-saudara seluruh Indonesia yang ingin memondokkan putra-putrinya untuk tahfidzul Quran di Malang ada, itu dia jangan lupa. Nah kembali nih Mas Furqon, kalau untuk menghafal sendiri, mulai umur berapa ini menghafal Al-Quran? Kalau saya sendiri sih awal menghafal mungkin itu awalnya itu Ustadz itu pun karena memang seperti yang saya katakan tadi Ustadz, itu secara tidak sengaja, dan itu yang mendorong saya untuk menghafal Al-Quran sampai itu mengikuti event-event lomba Al-Quranan MTQ baik dunia provinsi maupun nasional, itu selalu dikasih support sama orang tua. Alhamdulillah. Dan itu yang membuat saya tiba-tiba timbul rasa cinta itu ketika saya pernah karena mungkin kata-kata orang dulu mungkin ya, karena dipaksa, terpaksa, terbiasa, itu akhirnya timbul satu kebiasaan baru, dan itu yang tidak bisa mungkin dihindari. Kalau seandainya kalau kata orang sih nggak ada bumbu itu rasanya nggak enak. Nah iya. sama seperti saya juga saat itu awal saya kecil itu selalu diberi support, dan pertama kali saya belajar itu sama ibu saya. Iya, alhamdulillah. Nih. Gini, dalam belajar utamanya menghafal Quran ini cerita pengalaman nih. Nanti kira-kira Mas Furqon mengalami atau tidak ini. Saya termasuk didikan dari orang tua zaman dulu, dan caranya itu keras. Iya. Caranya keras. Saya pernah nggak hafal, pernah nggak hafal. Kebetulan yang saya kisahkan ini pas bukan Al-Quran, pas saya menghafalkan ilmu nahwu, tepatnya Jurmiyah. Jurmiyah itu saya hafal. Jurmiyah, bukan biasanya orang hafalan kan Imriti ya, Imriti sama Alfiyah. Ini saya Jurmiyahnya itu dihafal, bukan nadom. Saya tepat pada lafaz tertentu, tepatnya saya ingat ad-dahilati 'alaiha, dituntun. Saya tidak nulis, dituntun sama abah saya dan didengarkan, besok disetorkan lagi. Suatu hari saya nggak hafal, kemudian dibentak ad-dahilati 'alaiha, saya berbalik Allah-hidati 'alaiha, ad-dahilati Allah-hidati, ad-dahilati Allah-hidati. Apa yang terjadi? Saya dipukul sama sapu itu, dipukul sampai nangis. Pernah juga saya dimasukkan kamar mandi, diangkat lagi, diangkat lagi. Saya modelnya pendidikan seperti itu dari orang tua, tapi saya tidak menyesal mengalami hal itu, namun juga tidak bercita-cita untuk diterapkan kepada anak saya. Ini zaman sudah berbeda tentunya. Kira-kira Mas Furqon didikannya apa dekat-dekat itu kira-kira? Mungkin yang diceritakan sama jenengan Ustadz mungkin 11-12, Iya, tapi iya. beda tempat. Iya. Kalau saya pribadi sih itu memang
orang dulu mempunyai prinsip yang keras, tegas, dan memang mau tidak mau itu harus dilakukan, karena memang menurut mereka apa yang mereka pelajari dari orang-orang terdahulu itu yang terbaik untuk mendidik menjadi orang yang bahasanya karakternya itu benar-benar jelas, dan itu memang sudah jadi mendarah daging, Ustaz. Nah itu awalnya itu memang kayak gitu, Ustaz. Awalnya karena kecil-kecil memang ya nakalnya luar biasa itu, kalau nggak ngaji, kalaupun nggak ngaji mungkin sholat, Ustaz, itu sering disiram atau dipukul mungkin. Kalau kecil mungkin nggak paham, ini saya kok disiram, saya cuman bangun tidur terus karena capek, karena nggak tahu apa-apa. Begitupun pas ngaji pun, pertama saya belum masuk ke jenjang hafid untuk menghafal Al-Quran, itu saya masuk ke level yang dimana ada tilawatul Quran, Ustaz. Itu pun ngajinya itu luar biasa melelahkan, dan memang lebih banyak itunya, Kak, lebih banyak cobaannya. Pertama itu kalau salah dikit terus lagunya kurang sesuai, itu langsung segala macam apapun yang di sekitar itu harus dilempar. Tapi lemparnya pun itu karena bacanya salah, terus lagunya nggak sesuai. Nah itu pemirsa, gini, sambil kombinasi nih, intermezzo di tengah-tengah percakapan kita, saya punya suatu metode, Mas Furqan, suatu trik. Penjenengan hafal halamannya Al-Quran? Kalau sekarang masih belajar, Ustaz. Ini ada trik ini untuk pemirsa semuanya, untuk mempermudah paling tidak menghafal halaman juz awalnya. Bagi orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, itu tentu dalam Al-Quran itu ada 10 lembar per juznya, sehingga satu lembar ada 2 halaman. Nah, untuk mengetahui misalnya sekilas langsung, juz 17 halaman berapa, nah gitu, itu cukup membantu loh. Caranya sangat mudah sekali. Kira-kira Mas Furqan tahu? Setahu saya sih belum tahu. Nah ini nanti bisa dibuktikan sambilkan Al-Quran. Caranya adalah gini. Nanti saya tulis nih di deskripsi di layar, Anda lihat. Misalnya Anda mau lihat juz 15, maka caranya juz 15, angka 15 dikurangi 1, maka menjadi 14. 14 dikalikan 2. 14 dikalikan 2 adalah 28. Nah, angka 28 di akhirnya diberi angka 2. Maka saya yakin halaman juz 15 ini berada di halaman berapa tadi? 282. Coba dicek barangkali. Juz 15 saya cek. Juz 15 awal, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, tepat pada halaman 282. Yes. Nah, coba saya cek lagi nih, Mas Furqan bisa nebak saya, kasih saya kuis juz berapa begitu. Nanti saya ingin mencoba membuktikan trik ini bisa diterapkan oleh seluruh pemirsa di rumah. Baik, Ustaz. Awal juz, Mas Furqan ya? Ya, mungkin. Awal juz. Enggak harus awal, Ustaz. Awal aja dulu, ini tuh mempermudah pemirsa. Kalau yang tengah-tengah nanti kita kan yang sudah hafal kan tahu kita. Siap. Ini Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kalau saya ini tahunya juz 3 awal, lembaran pertama ya. Untuk halamannya karena juz 3, maka 3 ini saya kurangi 1. Tinggal berapa? Tinggal 2. 2 dikalikan 2. 4. Maka 4 ini di akhirnya diberi tambahan angka 2. Insya Allah halaman 42. Dibuktikan. Halamannya di atas, Mas Furqan. Nah, ini Mas Furqan. Nah. Ya, benar. Itu bisa dibuktikan nanti. Para pemirsa di rumah bisa mencoba ya, untuk mengetahui halaman di dalam Al-Qur'an ya. Utamanya untuk yang pemula menghafali awal juz dari juz 1 sampai juz 30. Ya, terima kasih. Ini trik yang luar biasa. Bisa diterapkan di rumah. Oke, Mas Furqan. Alhamdulillah. Kita lanjut perbincangan kita nih. Nah, ketika belajar Al-Quran,
kemudian ibaratnya kalau bahasanya kita seragamkan aja. Tadi panjenengan punya bahasa lain, kalau saya bahasnya tahqiq dulu sebelum menghafalkan gitu ya. Sekarang ini kita menemukan banyak fenomena. Belum bacaannya benar sudah hafal gini. Nah, itu temuan saya ini sulit Mas Burhan. Nah, sulit. Dan saya menemukan panjenengan termasuk didikan yang konvensional, yang memang memenuhi tahap terlebih dahulu, tajwidnya benar dulu, kemudian tahqiq bacaan dulu baru menghafal. Nah, begini. Kalau menghafal Al-Quran ya, sekali setoran panjenengan dulu berapa banyak? Kalau di sebelumnya masuk pondok itu biasanya itu ngejarnya tuh ibu selalu mau menekankan satu hari itu pokoknya minimal 1 lembar. Dan itu satu lembar itu biasanya ada Al-Quran yang kan ada beberapa Al-Quran Madinah, itu kan beda halaman. Ada yang halamannya tuh banyak, terus ya awalnya memang nggak niat, cuman gara-gara namanya anak kecil takut dipukul, takut dimarahi, jadi mindsetnya tuh kalau saya nggak lakuin ini, saya nggak nanti dipukul sama ibu saya nih. Akhirnya karena dipaksa terpaksa, akhirnya mau ngelakuin, alhamdulillah dapat 1 lembar kalau di rumah. Nah, setelah sampai selesai di rumah, terus berlanjut, akhirnya ke pondok itu pasti pertama itu kita yang namanya ini dulu ke pengasuhnya untuk pertama doa awal gitu kan. Terus kemudian karena memang sudah basicnya, karena sudah di rumah, jadi hafalannya itu lebih cepat Ustaz. Dan itu saya baru sadar ternyata pas saya ngafalin itu, setorkan ke pengasuhnya itu mungkin 1 hari ya paling banyak itu, aslinya pengen lebih, cuman dari pengasuhnya ngomong harus pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu, yang penting bacanya benar, fasohanya juga dan yang benar. Itu bisa sekitar ya setengah juz Ustaz. Alhamdulillah, karena memang sudah ada bekal dari rumah ya. Nah, ketika demikian para pemirsa, orang yang menghafal Al-Quran itu tidak syukur menghafal ya. Menghafal. Mas Furqan ini sudah menghafal di rumah, kemudian disemak oleh ibunda tercinta, kemudian setelah sampai ke pondok bukan begitu saja langsung melanjutkan begitu, tetap mengulang dari awal, karena memang Al-Quran itu perlu disanadkan. Kemudian yang kedua, titik poin yang perlu disampaikan ini tadi, Mas Furqan menyampaikan doa dulu. Artinya apa? Benar-benar mohon izin kepada si pengasuh bahwasannya berniat untuk benar-benar menghafalkan Al-Quran dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan juga, ini godaannya para hafidhul Quran, godaannya para penghafal Al-Quran, yaitu ketika merasa mampu, merasa cepat, merasa cepat, ingin segera, dan kemudian meninggalkan yang lama, Apa yang dikatakan gurunya Mas Furqan saat itu, yaitu jok keburu le, dimatengke, dipelankan, diselami seluruh hafalan kamu itu diselami, bukan sekedar kamu lewati, tapi itu benar-benar kamu jiwai. Nah, ini biasanya lebih kuat pemirsa. Hafalan yang kita miliki itu lebih kuat daripada yang sekedar mengejar target ya. Katakanlah zaman ini banyak Mas Furqan. Iya betul Ustaz. 1 bulan hafal hatam Al-Quran gitu. Nah, ini 1 bulan hafal Al-Quran. Nah, metode kayak gitu. Saya dalam batin hebat. Nah, hebat. apalagi begini. Quran ini kan titipannya Allah. Orang berusaha berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, dan Allah yang pilih Al-Quran ditaruh di hatinya siapa? Nah, kadang begini, orang menawarkan suatu lembaga pendidikan, dijamin 1 tahun hatam Al-Quran misalnya, siapa yang menjamin? Nah, dalam konteks ini sebenarnya perlu ditanamkan, baik itu gurunya, santrinya, dalam menghafal Al-Quran itu adalah akhlak yang perlu dikedepankan ya. Baik Mas Furqan, selanjutnya kalau saya ingin tanya nih, pasti
Pertama ya Orang tua. pasti orang tua itu selalu di apa bahasanya, guru pertama yang mendidik anak itu pasti orang tua, dan memang paling tahu cara mengajari yang tepat buat anaknya itu. Terus yang kedua, salah satu guru saya, karena saya sebelum di Pondok Sumber Pasir itu saya belajar sama salah satu di TPQ Al Hasanah itu di Wadek di Maluku Tenggara. Itu beliau namanya itu almarhum Ustadz Hasan Rahanyanten. Amin. Beliau itu memang sama juga Ustadz, cara itunya, kerja kerasnya sampai terjadinya dalam Al-Quran. Dan beliau selain dalam ilmu, dalam soal Al-Quran itu beliau nggak terlalu fine-fine aja. Tapi kalau untuk masalah Al-Quran, dalam sholat ataupun dalam keagamaan itu sangat keras, seakan-akan kita mau dibunuh itu saat itu juga. Nah itu terus sampai ke di Malang, merantau di Pulau Jawa. Akhirnya saya bertemu salah satu guru yang tidak terbayangkan sama sekali, dan memang sama sekali juga mikir pondoknya juga mikirnya seperti di TV Ustaz. Iya. Jadi mikirnya saya kalau saya mondok itu berarti pondok-pondok di film-film kan rock and roll gitu kan Ustaz. Iya. Jadi bayangan saya kalau saya mondok berarti di sana nanti saya baliknya itu pasti nggak karuan gitu Ustaz. Iya. Terus sampai di pondok itu saya langsung masuk, dan banyak lingkungan dan suasana yang tidak saya ketahui. Dan di situ saya ketemu, sebelum ketemu beliau ada dari asisten beliau juga sudah almarhum Ustadz Mansur Thayyib, salah satu imam juga di Masjid Sabillah Malang. Dan disinilah saya bertemu, dan banyak ilmu yang saya dapat, dan banyak penerapan dan masukan dari beliau, Masya Allah. Dan saya berharap beliau bisa diberikan kesehatan beserta keluarganya, keselamatan, umur panjang. Beliau bernama Kiai Haji Agus Abdul Mun'im Asyadili, salah satu guru yang dalam pembahasannya sangat milenial, tapi dalam ilmu Al-Qur'anan dan lain-lain itu selalu ditanamkan. Dan bahkan beliau pernah memesankan bahwa Al-Quran itu jangan sampai dijadikan alat untuk menggapai dunia. Jadi kata beliau, cukuplah ilmu kita atau seperti ilmu kita kuliah atau yang lain boleh kita pakai untuk kita kerja atau apa. Tapi kalau jangan sampai ilmu Al-Quran kita pakai untuk hal-hal duniawi, karena itu sangat tidak pantas untuk seorang ahlul Quran memakai itu untuk hal duniawi. Karena Al-Quran itu mungkin kata orang tua saya atau guru saya itu, satu huruf saja itu lebih berharga, lebih bernilai dari dunia dan seisinya Ustaz. Itu. Kiai Mun'im Syadili. Beliau adalah termasuk panutan saya juga. Cita-citanya masa depan apa? Nah ini Ustaz, saya juga bingung. Karena cita-cita saya sekarang itu masih diambang Ustaz. Karena kecil itu dulu bandelnya karena sering suka main bola Ustaz. Seneng sampai rela itu keluar rumah, sampai gimana lah, nakalnya udah luar biasa lah. Sampai keluar rumah hanya untuk nonton bola, main bola itu sudah. Terus nyampe ke sekolah udah berubah lagi, terus SMA sampai masuk pondok sampai kuliah itu bingung. Terus ini yang selalu membuat saya itu berpikir bahwasanya kita hidup di dunia itu seperti apa, itu selalu diingatkan sama beliau. Kalau gini, saya yakin dah orang yang memang dekat dengan Al-Quran, berusaha untuk menjaga Al-Quran, hidupnya Allah menjaga, itu jaminan pasti sudah. Nah, ini mendekati akhir-akhir diskusi kita nih. Untuk orang tua, apa keinginan Anda untuk orang tua nanti? Keinginan ya kalau keinginan sih pribadi saya sih memberikan yang terbaik untuk ibu saya dan bapak saya, dan
semua keluarga saya yang pastinya. Karena siapapun yang selalu membuat saya itu berubah itu sudah saya anggap keluarga. Ya, beliau pun Kiai Haji Agus Abdul Mutin Asyadili juga, karena masih sehat sekarang dan beliau selalu memberikan pesan, dan itu karakteristik cara mempelajari atau membina suatu santri itu beda yang saya pelajari dari orang tua saya, dan itu dua pemahaman yang berbeda tapi sangat menyentuh di hati saya, Ustaz. Pernah nggak bikin hafalan sampai nangis? Ayo. Waduh. Pernah nggak bikin hafalan sampai nangis? Ini cuman di channel ini harus jujur ya, Ustaz. Iya. Nggak apa-apa. Kalau nangis pasti itu pernah, Ustaz. Dan itu, waduh. Mungkin teman-teman yang masih awam, nggak tahu merasakan nikmatnya itu. Kalau sudah saking nikmatnya, Ustaz, kata guru saya Buya Agus Abdul Mutin, saking kita nikmatnya itu kita berasa kayak waktu itu nggak ada. Itu sampai air mata pun turun itu nggak merasa, tapi hati yang merasakan. Ya, subhanallah. Ya. Jadi itu, Ustaz. Gini, Mirza. Saya pernah menyampaikan ke anak-anak saya, ke santri-santri saya yang setoran hafalan ke saya gini. Orang yang memang benar-benar serius menghafal Al-Quran, bahkan dia tidur saja dia kebawa-bawa mimpinya tentang Al-Quran. Sampai ngerasa setoran belum siap, kebangun tengah malam, kemudian dia terjaga tengah malam segera karena pagi harus disetorkan kepada guru. Kemudian macet di depan guru. Pernah ya, sangat serius. Bahkan pernah kejadian itu saya nggak kepikiran. Itu mungkin karena pertama mondok, Ustaz. Itu saya setor kan karena masih awal santri baru, terus ya karena modalnya cuman apa yang saya pelajari di rumah, itu akhirnya saya ke sana. Terus pernah itu karena saya memang merasa kayak itu tadi, Ustaz. Kalau kita sudah merasa sudah lebih hebat, terus lupa kalau seandainya kita ini statusnya murid, akhirnya maju. Kalau aturannya di sana itu harus dibaca dulu, lancarin. Ada asatid dulu yang untuk menyemak. Kalau sudah bacaannya oke, fasahah oke, sudah semuanya lancar, baru disetorkan ke syekhnya. Ya, kalau saya enggak, langsung nyosor ke depan. Dengan bangganya, saking senengnya itu pengen cepat-cepat. Setelah store, nggak tahu kalau beliau itu baru selesai nyentak bahasa itunya. Iya. Terus membentak setoran sebelumnya. Iya. Terus saya di belakang mikirnya, mungkin paling dia hafalannya nggak terlalu sebanyak saya, itu saking itunya. Terus giliran saya, itulah sampai depan saya baru auzubillah, terus ditanya sebentar. Saya diam, terus disuruh mulai auzubillah, terus nggak tahu. Mungkin karena gara-gara sifat sombongnya sampai takaburnya itu, baru beberapa ayat itu sudah lupa, Ustaz. Itu hilangnya tuh. Padahal itu sudah ingatnya tuh. Padahal sudah dilancarkan siang malam pagi, gak tahu waktu. Sampai ketemu beliau itu langsung tiba-tiba salah tuh disentak, terus kopiahnya dibekoin. Saya tuh bingung. Tuh kok saya gini, terus saya kayak gitu biasanya gitu, Ustaz. Sampai saya tuh diketawain sama anak-anak saking malunya itu. Mulai dari situ selesai setor langsung beliau pesan, kamu kalau mau ngafalin, mau setor dilancarkan dulu, terus baru ke saya, biar nanti hafalan kamu itu nggak lari-lari, nanti itu ketahuan. Karena Al-Quran itu nggak bisa seenaknya yang kamu mau, karena dia butuh perasaan, dia butuh hati yang tulus, yang bersih, baru sesuai dengan apa yang kamu baca nanti. Al-Quran butuh rasa, butuh hati yang tulus untuk bisa bersemayam di hati seseorang. Sir Al-Quran, ini adalah rahasia dari Al-Quran. Hilangkan kesombongan bagi panjenengan yang berusaha menghafal Al-Quran. Nah, ini Mas Furqan, kita ingin coba nih ngaji bareng. Oh, sebelum itu ada satu pertanyaan lagi ketinggalan nih. Apa sih? Menjaga Al-Quran, menjaga hafalannya panjenengan bagaimana? Nah, ini sering ditekankan Ustaz mungkin sama guru saya di pondok.
Kiai Haji Agus Abdul Munawarr Syadzili. Beliau selalu pesan murojaah itu jangan pernah membatasi waktu untuk Al-Quran. Maksudnya itu kita boleh boleh sibuk dengan kegiatan apapun, tapi Al-Quran itu selalu di hati kita, di pikiran kita, dan selalu menemani kita dimanapun dan kapanpun. Nah itu, jadi kata beliau, waktu memang bukan jadi batasan, tapi tentang tekad kita, niat kita. Karena Al-Quran itu sendiri selalu dekat sama orang-orang yang benar-benar sudah bahasanya bersemayam lah, sudah sebagian dari dirinya itu sudah masuk ke dalam Al-Quran. Saking itunya. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan menginspirasi semua pemirsa yang ada di rumah. Mas Furqan punya Instagram? Punya, tapi gak seviral jenengan. Oh, enggak apa-apa. Monggo. Apa Instagramnya? Nanti saya tulis di sini nanti. Furqan Hamid lah. Furqan Hamid nanti. Ini pemirsa, beliau masih sendiri, masih mahasiswa di universitas ternama di Kota Malang. Universitas tempatnya Nahdlatul Ulama, dan beliau seorang hafizul Quran yang insya Allah bisa menginspirasi panjenengan semua, berasal dari Maluku Tenggara, dengan nama Furqan Hamid Fakaubun. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga panjenengan, dan mudah-mudahan suatu saat mendapatkan pasangan yang pas untuk mendukung hafalan panjenengan, dan anak-anaknya pun menjadi para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, amma yatasaalun, coba dong. 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Ini Mas Furqan lagi nggak fokus pemirsa. Lagi nggak fokus, mohon maaf ya. Ini An-Naba menjadi apa itu tadi Yukati Mugidin itu tadi. Baiklah, demikian. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat kepada panjenengan semua. Hayya ikhwanana 'alal Qur'ani, hayya ikhwanana 'alal Furqani. Lagi, hayya ikhwanana 'alal Qur'ani, hayya ikhwanana 'alal Furqani. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi panjenengan semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Furqan. Kasih.